Ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menghapus tenaga kerja honorer di instansi pemerintah mulai tahun 2023 mendatang. Keputusan tersebut sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi meniadakan tenaga kerja non-aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai honorer di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan ini berlaku mulai tahun 2023 sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/185 Tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Menindaklanjuti edaran tersebut, para pejabat pembuat komitmen diminta untuk melakukan penataan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bagi instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga. Dan status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Meski demikian, menuju tenggat waktu penghapusan pegawai honorer, Kemenpan RB memberikan instruksi kepada masing-masing instansi untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN. Bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat, bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Untuk membahas tema menarik kita hari ini, 2023 tidak ada pegawai honorer di instansi pemerintah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Nugroho. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Ya, selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi Mas Pras, semoga sehat selalu. Ya, salam sehat juga Bapak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa Anda sampaikan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana dengan kondisi dunia kerja Indonesia hingga saat ini. Terutama kita tahu pasca kemarin terjadinya lonjakan akibat COVID-19. Silakan. Baik, jadi kalau dunia kerja itu kalau boleh kita petakan dua ya. Satu adalah pemerintah, satu lagi non pemerintah. Itu bisa private ataupun kemasyarakatan. Jadi pasca COVID ini kita harus menyadari bahwa yang namanya lapangan kerja makin menyusut, shrinking. Kemungkinan menurut pertimbangan saya antara sekarang mulai 20% terkurangi dan tahun 2030 akan terus terkurangi secara sistematis ya. Mungkin sampai 50% dari pekerja kita karena digantikan oleh kecerdasan buatan dan mesineri itu. Dan untuk saya kira karena fokus kita di pemerintah, menurut hemat saya kebijakan pemerintah untuk merampingkan organisasi ini perlu menjadi perhatian penting karena ini merupakan langkah strategis yang inline dengan Pak Jokowi punya rencana. Jadi gini, Presiden kan mengatakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 kita itu punya dua hal. Satu adalah infrastruktur, kedua SDM. Nah, SDM ini tidak semata-mata melatih manusianya gizi, tapi struktur tatanan manusia di setiap organisasi ditata lagi. Nah, menurut saya kalau memang ASN seperti ini, memang ke depan ini lapangan kerja untuk PNS itu akan semakin kita katakan terampingkan atau terkonsolidasi, terutama karena banyak pekerjaan-pekerjaan public services itu akan dipindah oper kepada namanya layanan digital. Sekarang KTP juga mulai digital, SIM digital juga, paspor juga mulai digital, dan ini adalah sebuah wacana baru yang harus siap disikapi oleh masyarakat dan organisasi pemerintah juga. Dan memang implikasinya cukup penting ke depan, masyarakat, maaf ya, jangan banyak-banyak punya anak, karena lapangan kerja makin nggak banyak ini. Dengan demikian program KP harus lagi-lagi ditingkatkan, dan kalau punya anak ya cukup dua lah, kalau istri satu saja, kira-kira gitulah. Terima kasih. Baik, Pak Rian, ini menarik. Apakah ini sebenarnya redundant dengan upaya pemerintah untuk terus menciptakan lapangan pekerjaan, sementara Anda tadi katakan perampingan organisasi terus dilakukan juga oleh pemerintah dan salah satunya tadi upaya untuk menghilangkan kembali pegawai honorer begitu sampai dengan di tahun 2023. Jadi sebenarnya pemerintah ini menggunakan bahasa politik. Penciptaan lapangan kerja itu boleh dikatakan sesuatu yang itu
paradoks dengan perkembangan teknologi. Hal yang paling mungkin adalah, saya ingat sekali waktu itu tahun 2005 dengan almarhum Pak Ciputra ya, kita mengembangkan konsep entrepreneurship. Jadi berapapun pertumbuhan ekonomi digenjot oleh pemerintah, itu tidak bisa menambah lapangan kerja. Pada tahun 1980-an, 1% economic growth itu menciptakan sampai 500.000 lapangan kerja baru. Jadi kita lahir tahun 80-an, itu pasti dapat pekerjaan. Tetapi BPS pun menemukan pada tahun 2000-an, itu 1% economic growth itu paling banyak mengenerate sampai 200.000. Rata-rata cuma 150.000. Dengan demikian, berapa perbedaan sangat jauh. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja di sektor pemerintahan, di sektor swasta, industri, tidak mungkin lagi. Yang dapat kita gerakkan adalah bagaimana setiap orang itu menjadi entrepreneur sehingga dia menciptakan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang-orang di lingkungannya. Ini nggak punya pilihan lain. Sehingga ke depan yang kita pikirkan adalah bagaimana pendidikan itu mengembangkan pikiran entrepreneurship pada para siswa. Kedua, lingkungan ekonomi kita membangun entrepreneurship. Yang ketiga, yang namanya ruang-ruang untuk memelihara kewirausahaan ini dijalankan. 3 hal ini sekarang nggak ada. Jadi kalau kita sekolah, anak-anak kita disuruh patuh, takut, gitu kan ya. Kedua, yang namanya lingkungan ekonomi kita itu predatorik. Yang gede makan yang kecil, itu terjadi terus. Nggak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, ekosistem bisnis itu tidak berkembang yang namanya kemitraan secara setara. Jadi yang namanya Google, Facebook dulu dan teman-temannya Twitter juga, itu berkembang karena ada yang namanya itu kemitraan. Jadi yang besar memitrai. Nah sekarang itu yang besar memakan yang kecil. Nah dengan demikian pada 3 level inilah agenda kita. Kita nggak bisa semata-mata mengatakan economic growth, karena this is beyond economic growth. Itu dia, berarti itu kondisi real yang terjadi di lapangan. Lantas Anda melihat bagaimana dengan rencana pemerintah sendiri tadi di tahun 2023 untuk menghapus kembali pegawai yang masuk dalam kategori sebenarnya adalah ini bukan pegawai tetap begitu atau honorer, Pak Rian? Jadi begini, saya ingat kalau nggak salah 2003 atau 2004 itu dosen saya, Profesor Sofyan Effendi mengatakan 2019 akan terjadi tsunami PNS. Apa itu? Jumlah PNS akan meningkat pesat sehingga dan jumlah pensiunan meningkat pesat sehingga yang namanya APBN itu mengalami problem untuk membayari gaji dan pensiun. Nah, saya kira masukan dari Profesor Sofyan Effendi waktu itu mungkin pasti diadopsi lah pemerintah. Sehingga kalau nggak salah kita mulai disiapkan namanya Undang-Undang ASN. Kalau nggak salah Undang-Undang 5 tentang Undang-Undang 5 2014 tentang ASN itu udah mulai mengatakan tidak ada lagi pegawai honorer. Yang ada cuma 3. Satu pegawai yang tetap ya. Itu masuk jadi PNS. Kedua pegawai yang tidak tetap. Ini namanya P3K. P3K itu kalau lucu-lucuan pertolongan pertama pada kecelakaan gitu ya. Ini adalah pegawai yang itu dikontrak gitu. Betul. Nah, tetapi kontraknya nggak boleh macam-macam karena dulu itu biasanya rata-rata ya kebanyakan lah para bupati wali kota bahkan beberapa pejabat beberapa orang yang mau jadi kepala daerah mereka tuh menjanjikan kalau kau mau milih aku nanti kau jadi pegawaiku dan dia jadi honorer dengan membengkak lah. Karena membengkak maka yang namanya APBD bengkak juga sehingga daerah itu duitnya habis buat bayar pegawai. Dengan demikian ini merupakan antisipasi manajemen bagi penataan pegawai negeri. Nah, tapi dibuka yang namanya PPPK ini bahkan untuk sampai 7 level itu. Mulai level paling rendah sampai paling tinggi. Paling tinggi itu siapa? Dirjen. Dirjen eselon 1 itu bisa masuk. Nah, PPPK ini diatur paling cepat 1 tahun, paling lama 30 tahun. Jadi sebenarnya PPPK ini sama dengan honorer, hanya karena kita terbiasa dengan istilah honorer, sehingga ketika honorer dibuang itu kayaknya kita alergi gitu, takut gitu. Nah, ini sama saja. Nah, ketiga namanya alih daya. Alih daya itu adalah pekerjaan yang itu nggak perlu core kompetensi berhubungan dengan kementeriannya. Contohnya, Kemendagri punya sopir, ngapain? Kenapa nggak sewa supir di perusahaan supir aja atau satpam gitu kan? Itu namanya alih daya. Dengan demikian setiap organisasi pemerintah fokus pada core bisnisnya. Dengan demikian biaya untuk kementerian lembaga harus lebih bisa diringkas sehingga sisa uangnya bisa untuk dana pembangunan. Itu kira-kira logic thinkingnya. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah pegawai negeri sipil di akhir tahun 2017 sampai dengan 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan memang trennya cenderung turun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rian tadi. Memang secara sistematis akan ada perampingan organisasi di sisi instansi pemerintah. Tercatat tahun 2021
4,1, 2019 4,1, kemudian di 2020 ada sedikit penurunan menjadi 1,468 dan di tahun 2021 lalu menjadi 3,9 juta pegawai negeri sipil yang aktif. Kemudian berikutnya kita lihat jumlah pegawai negeri sipil per 31 Desember ini untuk pemerintah ataupun instansi pusat sendiri yang mencapai berapa sih? Ya, kalau kita lihat totalnya sekitar 23% justru berada di instansi pusat begitu ya, sekitar 936.859 pegawai. Sementara untuk yang instansi daerah justru mencapai 77% atau sekitar 3 jutaan pegawai. Jadi totalnya sekitar 3,99 juta pegawai. Kemudian bagaimana dengan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini PPPK tadi yang juga sudah disampaikan begitu. Apakah nanti pegawai honorer begitu akan masuk dalam PPPK ini atau tidak? Kita lihat totalnya sekitar 50.553 pegawai di mana instansi pusatnya mencapai sekitar 2.800 pegawai atau sekitar 6%, kemudian untuk daerah yang 94%. Itu dia, ya itu dia untuk total ya. Kita lihat pusat 47.749, di daerah sekitar 6%. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Pak Rian, kalau kita cermati dengan data yang sudah disampaikan tadi, memang jumlahnya lebih banyak di instansi daerah ya Pak ya. Kalau untuk yang pegawai negeri sipil, kemudian untuk yang PPPK-nya justru tadi disampaikan pusat juga yang paling mendominasi. Ini bagaimana kalau kita lihat komposisi yang baru saja kita hadirkan tadi, Pak Rian? Memang kalau idealnya ya lebih banyak memang PNS yang tetap itu ada di daerah karena mereka melakukan pekerjaan public services. Di pusat nggak ada public services. Dengan demikian di pusat itu hanya mungkin beberapa jabatan yang penting untuk political position saja. Yang lainnya bisa kontrak gitu. Jadi BPK tadi. Jadi menurut saya sudah bagus. Hanya yang perlu dilihat adalah memang ada pertimbangan lain. Jadi kalau jumlah PNS makin sedikit, kemudian pensiunan makin naik, itu kan berarti kalau istilahnya yang bekerja membayarin yang pensiun kan ya. Tapi menurut hemat saya ini masih aman karena kalau nggak salah kita punya pensiunan sekarang sekitar 137.000 ya. Sekarang itu PNS terakhir kalau nggak salah 3,9 juta lah kira-kira. Jadi masih bisa cover itu. Cuman yang ada satu hal yang harus dipertimbangkan adalah ke depan ada ide yang saya kurang setuju, jadi menghilangkan PNS tetap. Jadi ada gagasan bahwa nanti nggak ada PNS tetap, ini yang menurut hemat saya tidak bijaksana untuk diambil karena kita sebagai negara tetap melakukan keberadaan birokrasi. Dan birokrasi itu isinya adalah pegawai tetap. Jadi sebenarnya kalau pegawai tetap itu bukan bagian birokrasi, jadi bagian itu. Sementara pemerintah perlu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang itu long term dan selamanya. Ini hanya bisa dikerjakan secara baik oleh pegawai yang menetap. Gitu, Mas. Baik, dan sebelumnya juga Menpan RB Pak Cahyokumolo juga menyebutkan pada awal-awal tahun ini begitu bahwa rekrutmen dari tenaga honorer ini menjadi kendala nih dalam proses kebutuhan formasi ASN-nya sendiri di instansi pemerintah. Jadi ada gangguan dari sisi hitungannya untuk kebutuhan formasi ASN ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Rian? Ya, itu secara manusiawi ya. Jadi para honorer ini harusnya langsung menjadi BPPK, gitu kan ya. Cuman yang terjadi adalah barangkali nggak bisa semuanya. Nah, problemnya adalah nampaknya hari ini kita belum selesai membuat pemetaan PPPK secara lengkap ya, untuk terutama level daerah juga. Kalau pusat saya kira lebih sederhana pekerjaannya. Yang ini barangkali mengganjal karena belum selesai. Kedua, perkiraan saya antara 20-30% honorer nggak bisa diterima di PPK. Karena mungkin mereka sejak awal udah kelebihan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana sisa ini akan di manajemen nih, karena katakanlah kalau kita punya honorer 1 juta aja gitu ya, 20% kan 200.000. 200.000 itu kan jadi kalau mereka menjadi saudara kita yang menjadi resah, itu kan keresahan itu kan selalu menjadi masalah. Dan kalau 200.000 orang menyuarakan di sosmed itu bisa heboh itu. Nah, dengan demikian perlu manajemen bagaimana bagi mereka yang tidak diterima sebagai honorer. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memastikan yang namanya rekrutmen itu tidak dipaksakan. Jadi agenda dari Menpan adalah bagaimana memastikan pemetaan jabatan itu dilakukan oleh mereka yang mengetahui bagaimana porsi pekerjaan di setiap level dan di setiap tempat tadi. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, sebenarnya kebijakan untuk merekrut pegawai honorer ini, Pak, memang harus ada persetujuan dari pemerintah pusat kah, atau memang ini hak-hak dari masing-masing instansi pemerintah begitu?
Kalau honorer itu memang dalam quote unquote ya itu gak jelas, siapa aja bisa itu. Jadi termasuk daerah juga. Oke. Jadi sejak lama honorer ini dijadikan sebagai alat politik bagi politik daerah untuk merekrut manusia. Sehingga dengan demikian mereka direkrut bisa menjadi, kadang-kadang satu bupati bisa menjadi punya 4 atau 5 ajudan gitu ya, itu bahkan honorer. Kemudian memang ada beberapa honorer yang itu diperlukan oleh pemerintah daerah, yaitu terutama adalah honorer untuk pekerja guru. Ya, ya. Banyak tempat-tempat di daerah terpencil yang itu nggak berani, guru PNS nggak berani ke sana. Jadi perlu honorer. Nah ini yang seharusnya dipertimbangkan menurut hemat saya, semua honorer di profesi-profesi yang itu unik, khas, dan itu diperlukan. Jadi misalnya tenaga guru, pendidik, tenaga untuk kesehatan seperti juru rawat, kemudian bidan, itu langsung masuk sebagai yang namanya PPK. Nah ini yang harus dipertimbangkan agar kita mempunyai fokus untuk transisi. Karena kalau enggak nanti semua orang bilang digebyah uyah. Nggak bisa, harus ada yang diutamakan, mana yang itu bisa dikemudiankan gitu Mas. Ya, Pak Rian, kita akan lanjutkan kembali. Lantas strategi apa yang harus diterapkan oleh pemerintah sampai menunggu 2023 begitu? Mengingatkan tadi persiapan sudah dilakukan, pemetaan juga sudah diminta untuk masing-masing instansi pemerintah terhadap pegawai-pegawai honorer mereka, kemudian mereka yang akan diikut sertakan dalam CPNS. Nah, bagaimana tadi mereka yang tidak bisa masuk untuk menjadi pegawai pemerintah, Pak Rian? Oke, baik. Pertama kita kembali kepada visi presiden, yaitu Indonesia Emas dan itu SDM, gitu kan ya. Jadi nomor satu, pemerintah harus disarankan untuk mempunyai kebijakan penataan SDM yang sifatnya asimetrik. Ingat, untuk membangun SDM yang unggul kita perlu dua hal. Satu, pendidikan unggul, kedua, kesehatan unggul, gitu kan. Sehingga untuk itu kita memperhatikan tenaga yang ada di sektor kesehatan dan pendidikan, guru-guru dan bidan-bidan, misalnya gitu kan ya. Jadi dibuat asimetris. Misalnya yang saya sarankan adalah apabila ada bidan atau guru-guru yang bekerja lebih dari 10 tahun, maka langsung transfer kepada yang namanya PNS staff. Karena itu merupakan penghargaan bagi pekerjaan mereka selama ini. Kedua, apabila mereka antara rentang 5 sampai 10 tahun, mereka langsung menjadi yang namanya PPPK. Tapi yang di bawah itu nanti dipertimbangkan kembali dan dites lagi dan diperlukan uji lah sehingga dia masuk PPPK. Tapi nggak bisa masuk PNS. Tapi dia bisa masuk PNS kalau tes lagi. Dengan demikian, untuk sektor-sektor di luar itu mungkin mendapatkan pertimbangan yang berbeda. Dengan demikian totalnya adalah bottom line-nya adalah pemerintah perlu membuat kebijakan untuk penataan yang bersifat asimetrik. Asimetrik itu sisi kiri kanan nggak sama. Kenapa? Kita fokus kepada pencapaian misi presiden, yaitu pembangunan SDM. Jadi prioritas pada dua sektor yang betul-betul mendukung SDM, yaitu siapa? Pendidikan dan kesehatan. Nah, sehingga total yang berada di 20% tadi, kemungkinan besar akan berada di ranah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan pun itu kira-kira sisanya cuma 50% dari residunya aja. Jadi yang lainnya adalah sektor-sektor yang memang bisa dikerjakan oleh non-birokrasi pemerintahan. Oke, 10 tahun untuk langsung menjadi PNS, kemudian 5 tahun PPPK. Tapi dengan skema yang ada begitu, arah pemerintah sendiri kan nanti akan masuknya melalui tes begitu. Nah ini bagaimana? Apakah yang tadi Anda khawatirkan justru akan menjadi suatu permasalahan baru begitu Pak Rian? Oke, jadi begini, setiap kebijakan publik itu pasti punya kendala-kendala ya. Bahkan ada paradoks. Ya. Nah, untuk ini, kalau kebijakannya baik, asimetris tadi ya, yang penting jangan disosialisasikan, tapi dikomunikasikan. Kebijakan itu dikomunikasikan, jadi jangan sosialisasi. Kalau jadi sosialisasi, lama-lama jadi sosialis kita. Bahkan kita banyak kapitalisnya gitu. Jadi dikomunikasikan. Dikomunikasikan artinya adalah komune. Komune itu orang sama-sama mengerti. Jadi pemerintah pusat itu tidak boleh menginstruksikan, tapi mengkomunikasikan, menyampaikan sampai mengerti. Sehingga dengan demikian ada yang namanya jaringan komunikasi sampai ke bawah menceritakan apa yang terjadi. Kalau nggak seperti itu, masyarakat nggak mau ngerti. Bahkan ya mereka nggak ngerti, nggak mengerti atau salah mengerti. So kesimpulannya adalah jangan khawatir. Kebijakan publik pertama kali harus repot, harus susah. Nggak repot, nggak susah. Tapi setiap kerepotan harus ada cara keluarnya. Dan itu pasti ada. Dengan demikian, pemerintah, Menpan tidak disarankan menggunakan satu pendekatan yang itu sangat standar dan bahasa Jawa disebut gebyah uyah, pukul rata. Nggak bisa. Karena apa? Masalah publik itu tidak selalu rata. Yang namanya, equity itu berbeda dengan equality. Dengan demikian, jelas
nanti pemerintah akan punya effort tambahan, lebih tidak mudah. Nggak apa-apa, komunikasikan, ajak masyarakat berbicara, ada masyarakat berpikir dan sama-sama mengerti. Itu adalah melatih kita untuk melakukan reformasi birokrasi dan reformasi masyarakat juga. Oke, tapi dengan waktu yang tersisa sampai dengan tahun 2023 begitu, pemetaan yang juga masih terus dilakukan oleh instansi pemerintah, apakah cukup gitu apabila kita menerapkan kebijakan yang ada saat ini atau menggunakan saran yang Anda katakan asimetrik? Jadi gini, pemerintah jangan terbiasa bekerja sendirian. Jadi ada kesan bahwa di banyak negara, mungkin kita juga ya, pemerintah itu mau kerja sendiri. Oke, Supaya apa? Supaya nanti dapat tepuk tangan sendiri. Oh, pemerintah hebat gitu loh. Lupakanlah. Ada sebuah buku bagus, judulnya adalah Collaborative Organization dan Open Organization. Jadi pemerintah harus menjadi lembaga yang terbuka, berkolaborasi, jangan cari konsultan saja, tetapi mengajak para mitra-mitranya. Siapa mitra itu? Ya pakar, asosiasi terkait, untuk memikirkan. Dan itu menjadi sebuah pemerintah yang modern. Pemerintah kita itu ada kecenderungan, namanya modern, tapi bisanya cuma berpikir sendiri, dan itu undang konsultan. Kasihan. Kenapa seperti itu kasihan? Karena hasilnya nggak maksimal. Jadi dengan demikian disarankan pemerintah kita itu menjadi the real collaborative government pertama. Kedua, belajarlah kepada wartawan kayak Mas Pras ini. Mas Pras ini wartawan. Jadi wartawan itu selalu punya namanya deadline. Deadline itu tegas dan ke belakang diatur. Di birokrasi biasanya deadline ada di depan, kemudian belakang ada diatur, terus kalau ada masalah diperpanjang. Ini harus belajar. Jadi barangkali ada satu wartawan yang itu barangkali diundang oleh Menpan menjadi salah satu kalau malam namanya, kalau di Kompas namanya editor malam kan. Dia menjadi itunya. Jadi dengan demikian nggak bisa serahkan pada orang yang nggak kena deadline. Nah di birokrasi sepanjang pengalaman saya kan juga pernah menjadi salah satu birokrasi. Biasanya ada seperti itu. Yang menjaga deadline itu nggak ada. Ya kalau menterinya setia, kalau nggak setia nanti bisa kemana-mana, mundur lagi jadi repot. Jadi menurut hemat saya nomor satu, harus ada yang namanya itu keinginan dan kesediaan untuk menjadi open organization and the real collaborative organization. Kedua, buatlah deadline dan kemudian ada penjaga malam bagi deadline itu untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya kira itu yang paling penting gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kebijakan yang ada saat ini, apakah sudah sesuai dengan yang Anda inginkan, varian open organization, kemudian juga memiliki deadline yang jelas begitu dan tepat sasaran misalnya? Barangkali justru nih menjadi tugas dari teman-teman media seperti IDX Channel ya. IDX Channel kalau perlu menyampaikan kepada Presiden dan Menpan bahwa ini agenda mereka gitu loh. Jadi yang sekarang terjadi adalah teman-teman di Menpan dan yang terkait itu, mereka sudah punya narasi sebagai open organization, sebagai collaboration, tapi belum bergerak dengan yang seharusnya lah. Bergerak tapi belum seperti yang seharusnya. Yang kedua, deadline barangkali ada, tetapi sistem untuk mencapai deadline tadi itu belum seperti misalnya yang dilakukan oleh dunia jurnalistik gitu. Jadi bukan berarti ya harus jadi wartawan, tapi yang namanya proses bisnisnya bisa kita tiru. Jadi menurut hemat saya nomor satu, keduanya sudah dinarasikan secara baik ya, tetapi untuk eksekusinya masih belum memadai. Jadi kalau dilihat ya mungkin narasi barangkali 40, 50 atau 60 ya, tetapi 100%-nya belum kecapai. Kalau nggak bisa 100, harusnya 90%. Kalau nggak kita nanti mengalami problem dan nanti visi presiden nggak tercapai lagi. Dan kita kan harus bantu presiden gitu. Mas. Iya. Salah satu juga alasan bahwa memang dari sisi masalah pendapatan yang berbeda begitu antara yang mereka tadi honorer kemudian ASN juga ini ingin disamaratakan begitu. Anda melihat suatu alasan yang tepat tidak akhirnya memang ini menjadi salah satu pilihan? Enggak. Gini, untuk PPPK itu memang gajinya sedikit di atas gaji dari PNS tetap. Nah, itu karena sisanya itu mereka bisa taruh sebagai uang untuk jaminan hari tua dan mereka jaminan untuk kerja, yaitu BPJS TK ya. Karena kalau namanya ASN dia langsung masuk kepada namanya taspen. Nah, ini harus berbeda. Kedua, karena yang namanya PNS itu mendapatkan tunjangan kinerja, sementara PPPKN itu bisa ya, bisa tidak, belum pasti. Jadi memang harus dibedakan dan ini jangan saya kan dikomunikasikan saja dan saya kira masyarakat bisa mengetahui, teman-teman di birokrasi bisa mengerti itu. Iya. Oke. Berarti nampaknya memang masih ada pekerjaan rumah yang segera diselesaikan. Tadi yang penting adalah kolaborasi, open organization dan juga deadline yang
mungkin harus segera dilaksanakan. Mengingat ini masih ada waktu sebenarnya kita untuk menyiapkan di tahun 2023 mendatang begitu untuk menghilangkan pegawai honorer begitu. Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel. Pak Rian, nanti mungkin kita akan sambung lagi di sesi berikutnya begitu untuk pembahasan yang lebih mendalam. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Rian. Salam sehat, terima kasih.